Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Edi Wibowo. Kita hari ini akan membahas materi lanjutan kita di prinsip-prinsip manajemen, yaitu tentang tipe, fungsi, peran, dan keterampilan manajer. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, saya akan mereview kembali apa itu manajemen. Bagi kita yang bekerja pada sebuah perusahaan atau sedang menjalankan bisnis, tentu sudah tidak asing saat mendengar kata manajemen. Faktanya, beberapa orang masih kebingungan saat ditanya apa itu manajemen, karena pengertiannya sendiri masih simpang siur di masyarakat. Manajemen berasal dari bahasa Prancis, yaitu manajemen, yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata manage berarti mengendalikan atau mengelola. Secara umum, manajemen itu dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam sebuah perusahaan, terdapat masing-masing divisi yang dipimpin oleh sebuah atau seorang manajer atau head hingga jajaran top manager. Di dalam manajemen itu, kalau kita lihat pada tampilan slide yang saya tampilkan ini, ada 8 komponen. Ya. Manajemen itu terdiri dari 8 komponen. Dari mulai art, forecast ini adalah meramalkan atau memprediksikan. Planning itu merencanakan. Organize itu mengorganiskan. To command itu adalah memerintah. Coordinate mengkoordinasikan. Accounting itu menggerakkan, dan controlling itu mengawasi gitu ya. Jadi sebuah manajemen itu akan selalu melakukan hal-hal tersebut. Ketika kita membahas tentang manajemen, itu terkait juga dengan tujuan atau sasaran. Tujuan dan sasaran, untuk mencapai itu, maka perlu adanya sesuatu yang harus efektif dan efisien. Yang dimaksud dengan efektif
adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil atau target yang diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperdulikan biaya yang harus atau sudah dikeluarkan. Pekerjaan efektif berhubungan dengan perencanaan, penjadwalan, dan pengeksekusian keputusan yang tepat guna. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil dicapai. Jadi pengertian efektif adalah cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa alternatif, kemudian mengimplementasikan pekerjaan dengan tepat dengan waktu yang cepat. Sedangkan efisien mengharuskan seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara hemat, cepat, selamat, dan tepat waktu, di mana juga mengharuskan seseorang bekerja secara maksimal tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya. Pekerjaan efisien sendiri dapat dilakukan dengan mengevaluasi, membuat perbandingan antara masukan dan pengeluaran yang diterima. Efisien berarti mencari cara terbaik untuk mencari suatu tujuan. Pengertian efisien adalah cara untuk mencapai suatu tujuan dengan penggunaan sumber daya yang minimal, namun hasil maksimal. Sumber daya diolah dengan bijak dan hemat sehingga uang, waktu, dan tenaga tidak terbuang. Perbedaan efektif dan efisien dijelaskan dalam beberapa poin berikut. Efektif. Pemilihannya bagaimana cara tercepat mencapai tujuan. Cara tercepat. Sedangkan efisien, pemilihan bagaimana cara terhemat untuk mencapai tujuan. Yang kedua, kalau efektif, waktu pengerjaannya lebih singkat karena ketersediaan sumber daya dan lain-lain. Sedangkan efisien, waktu pengerjaannya lebih lama karena sumber daya yang dipangkas. Yang ketiga, kalau efektif, biaya yang dikeluarkannya tinggi, sedangkan efisien hemat biaya. Tapi, antara efektif dan efisien sama-sama berorientasi kepada tujuan. Ada beberapa hal agar kita bisa bekerja secara efektif dan efisien. Yang pertama, dengan membagi waktu dan jadwal. Yang kedua, memikirkan pencadangan file dan backup. Yang ketiga, menghindari semua gangguan. Yang keempat, ingat dan teliti. Yang kelima, berhenti melakukan pekerjaan secara bersamaan. Yang keenam, melakukan perbincangan ringan. Yang ketujuh, bekerja dengan kecepatan sendiri. Yang kedelapan, beristirahatlah setelah bekerja. Bila digabungkan, antara efisien dan efektif akan meningkatkan produktivitas daripada tim yang ada dalam organisasi tersebut. Siapa itu manajer? Manajer adalah, menurut Robbins 2012, manager is someone who coordinate and oversee the work of other people so that organizational goal can be accomplished. Manajer adalah seseorang yang dapat atau unggul untuk mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan, menurut Robbins 2012.
Tipe-tipe manajer. Secara hierarki, tipe-tipe manajer dibedakan menjadi 3. Ada yang namanya lower level atau first line, kemudian ada yang middle level management, ada juga top management. Untuk top manager atau manajemen puncak, itu bertugas atau bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan. Tugas menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan secara umum. Misalnya saja dengan membangun perusahaan, kerjasama antar perusahaan, dan sebagainya. Untuk top manager ini adalah tingkat manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Umumnya, manajemen puncak hanya bekerja pada tatanan konseptual dan pemikiran, bukan pada hal-hal teknis. Manajemen puncak memiliki kewenangan yang paling besar di antaranya manajemen pada tingkatan lain. Manajemen puncak berhak untuk memilih, mengangkat, memberhentikan manajemen yang berada di bawah otoritasnya. Contoh tingkat manajemen puncak adalah CEO atau Chief Executive Officer, GM, General Manager, atau yang sering pula disebut Presiden Direksi atau Presidir. Direksi merupakan perwakilan dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Mereka dipilih oleh pemegang saham perusahaan dan CEO dipilih oleh Dewan Direksi perusahaan. Tugas manajemen puncak diantaranya menyusun dan menetapkan rencana perusahaan, menentukan tujuan perusahaan, mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen puncak, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, dan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh manajemen di bawahnya. Middle level management. Tugasnya yaitu melaksanakan tujuan, strategi, dan kebijakan yang diterapkan oleh manajer puncak, mengkoordinasikan dan mengarahkan aktivitas manajer tingkat bawah dan juga karyawan operasional. Manajemen tingkat menengah berada pada tingkat di tengah-tengah dari hierarki manajemen pada sebuah perusahaan. Manajemen ini dipilih oleh manajemen puncak, dan manajemen tingkat menengah bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Berbeda dengan manajer puncak, manajer tengah cenderung bekerja mengandalkan kemampuan manajerial dan hal teknis. Kurang membutuhkan keterampilan sifatnya konseptual. Manajemen tingkat menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan manajer di bawahnya. Manajemen pada tingkat ini bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan oleh tingkat manajemen yang lebih rendah, dan bahkan terkadang terdapat beberapa karyawan operasionalnya. Lower level atau manajemen tingkat bawah bertugas untuk mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan. Untuk manajemen lini pertama atau first line management adalah tingkatan manajemen paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional, karena salah satu tugasnya mengawasi karyawan,
Manajemen tingkat pertama bekerja menggunakan keterampilan teknikal dan kemampuan komunikasi. Kemampuan konseptualnya hampir tidak dibutuhkan oleh manajer ini. Manajemen lini pertama tidak membawahi manajer lain. Contoh manajemen tingkat pertama adalah mandor atau pengawas atau sering disebut dengan supervisor. Mereka dipilih oleh manajemen tingkat menengah. Mereka juga bagian dari manajemen operasional yang terlibat secara langsung dalam proses produksi dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana dan tugas yang diberikan oleh manajemen yang lebih tinggi. Bagian keterampilan manajer. Seperti yang tadi saya telah sampaikan, top manager itu konseptual skillnya sangat tinggi, human skillnya luas, dan teknikalnya justru yang sedikit. Ya. Middle, konsep skillnya sedikit, human skillnya besar, technical skillnya agak besar dibandingkan top manager. Begitu juga untuk yang low manager, konseptual skillnya sedikit, human skill yang besar, technical skill yang lebih luas dibandingkan middle maupun top manager. Based on area. Untuk manajer umum, itu bertanggung jawab mengawasi unit tertentu yang mempunyai beberapa bidang sekaligus. Sedangkan manajer fungsional itu bertanggung jawab terhadap satu aktivitas tertentu. Aktivitas fungsional organisasi. Peran-peran manajerial. Yang pertama, peran interpersonal, yaitu hubungan antara manajer dengan orang yang ada di sekelilingnya, meliputi figurehead atau pemimpin simbol. Di sini, manajer itu dianggap sebagai simbol dalam acara-acara perusahaan. Seperti ada acara untuk seremoni, kemudian acara untuk pembukaan yang sifatnya harus diwakilkan oleh manajer yang berada di internal organisasi. Seorang manajer yang memiliki figur ini itu bertanggung jawab secara legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Seorang manajer diharapkan menjadi sumber inspirasi. Sebagai contoh, seorang manajer biasanya melakukan hal-hal seremonial seperti menghadiri acara pemotongan pita, peresmian, penandatanganan dokumen, menyapa tamu perusahaan, dan menjadi tuan rumah resepsi. Leader atau pemimpin. Manajer menjadi pemimpin yang memberikan motivasi para karyawan atau bawahan serta mengatasi permasalahan yang muncul. Yang ketiga, liaison atau penghubung, menjadi penghubung dengan pihak internal maupun eksternal. 2. Peran informasi adalah peran dalam mengatur informasi yang dimiliki baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Contohnya, monitoring atau pemantauan, yaitu mengawasi, memantau, mengikuti, mengumpulkan dan merekam kejadian atau peristiwa yang terjadi baik didapat secara langsung maupun tidak langsung. Diseminator atau penyebaran, yaitu menyebar informasi yang didapat kepada para orang-orang dalam organisasi. Spokesperson atau juru bicara, yaitu mewakili unit yang dipimpinnya kepada pihak luar. Yang ketiga, peran mengambil keputusan adalah peran dalam membuat keputusan baik yang ditentukan sendiri maupun yang dihasilkan bersama pihak lain, meliputi entrepreneur atau kewirausahaan, yaitu membuat ide dan kreasi yang kreatif
dan inovatif untuk meningkatkan kinerja unit kerja. Disturbance handler atau penyelesaian permasalahan, mencari jalan keluar dan solusi terbaik dari setiap persoalan yang timbul. Resource allocator atau mengalokasikan sumber daya, yaitu menentukan siapa yang menerima sumber daya serta besar sumber dayanya. Negosiator, yaitu melakukan negosiasi dengan pihak dalam dan luar untuk kepentingan unit kerja atau perusahaan. Keterampilan manajer. Menurut Fayol, ada 3 keterampilan, yaitu keterampilan teknik atau technical skill, yaitu kemampuan manusia menggunakan prosedur, teknik, dan pengetahuan mengenai bidang khusus. Yang kedua, keterampilan manusiawi atau human skill, kemampuan untuk bekerja sama, memahami dan memotivasi orang lain sebagai individu atau kelompok. Yang ketiga, keterampilan konseptual atau conceptual skill, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua kepentingan dan aktivitas organisasi. Kaitan fungsi, tipe, dan keterampilan manajer. Seorang manajer yang handal itu mempunyai fungsi, tipe, dan keterampilan yang sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Bila sudah terpenuhi, maka manajer tersebut mampu dan handal dalam melakukan pengelolaan organisasi. Demikian pemaparan materi pertemuan kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.